Kom Davis. Depan. Kom Davis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin menyapa dulu pembicara kita pada siang hari ini, Ustadz Rusli Malik. Afwan Ustadz, bisa... Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana keadaannya Ustadz? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Berikutnya, saya mau menyapa kori kita, Mas Nazar. Boleh tolong dibuka mikrofonnya, kita coba dulu. Assalamualaikum, Mas Nazar. Assalamualaikum warahmatullahi. Mas Nazar, Afwan, mikrofonnya boleh, suaranya bisa lebih keras lagi karena belum terdengar. Oke. Oke, bisa dicoba lagi, Mas Nazar. Apakah bisa dicoba lagi mikrofonnya? Oke, cek 1, 2, 3, ada? Itu udah paling keras ya, Mas? Oke. Masih bisa, oke. Cek 1, 2, 3, sudah? Bagaimana Ustadz? Apakah sudah cukup keras suaranya Mas Nazar? Suaranya masih kecil. Masih kecil? Iya, betul. Masih kecil. Boleh Masih tolong? kecil. Iya. Oke. Terdengar keras nggak? Jelas sekali, Alhamdulillah. Baik, kita mulai saja. Cek 1, 2, 3. Oke, siap. Sudah. Ya, terima kasih. Ustadz, kita mulai saja kajian pada siang hari ini. Boleh, silakan. Oke, saya izin dulu ya Ustadz ya sama Mas Nazar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu hadirin hadirat, peserta acara pengajian daring bersama. Yang terhormat masyarakat Kuningan, mitra UMKM dari Universitas Prasetya Mulia. Yang terhormat Ustadz Muhammad Rusli Malik, selaku pemateri yang alhamdulillah telah hadir bersama-sama kita, serta pengisi acara dan panitia pelaksana yang berbahagia. Mengawali kegiatan hari ini, Jumat 8 April 2022, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang Maha Agung, yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri kegiatan dari
mahasiswa KKN Angkatan 2019 Community Development Project Universitas Prasetya Mulia berupa pengajian daring bersama dengan tema Sinkronisasi Agama dalam Usaha Meningkatkan Kualitas Kesehatan. Salawat serta salam mari kita kirimkan kepada baginda Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang terpilih. Audiens peserta kajian, pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan kalam ilahi, sambutan dari perwakilan panitia pelaksana, acara inti yaitu tausiah Islamiyah bersama Ustadz Muhammad Rusli Malik. Dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Ustadz, pengisian formulir feedback, dan penyerahan sertifikat secara simbolik. Kemudian sebelum kita tutup akan ada sesi foto bersama. Kita memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya, Tilawatil Quran. Dengan pembacaan Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88 yang akan dibacakan oleh Qori Saudara Nazar Ihwanuddin dari Darul Quran. Kepada beliau kami persilahkan. Silakan Mas Nazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas. Hudan linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. يريد الله بكم اليسر
ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah, sadaqallahul aliyul azim, ahsantum Mas Nazar, barakallahu fikum. Semoga yang membaca dan mendengar lantunan indah kalam Allah tadi mendapat pahala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Melangkah ke acara ketiga, yaitu sambutan dari panitia pelaksana, yang dalam kesempatan kali ini akan diwakilkan oleh Mas Dilwan Ebi Meringga. Kepada Mas Dilwan, kami persilahkan.
Mas Diluan, boleh tolong dibuka dulu mikrofonnya. Dan untuk panitia, tolong di spotlight Mas Diluan. Oke, sepertinya ada masalah koneksi dengan Mas Diluan. Mungkin yang akan mewakili dari panitia, dari Mas Berto mungkin, karena ini yang tampil di layar adalah Mas Berto. Silakan dari teman-teman panitia, siapa yang akan mewakili untuk sambutan? Oke, baik. Mungkin sepertinya teman-teman panitia juga mengalami sedikit gangguan dalam koneksinya. Kita nanti akan beri kesempatan kepada teman-teman panitia untuk mengucapkan terima kasih saja ya di akhir acara. Jadi untuk sambutannya kita pending dulu. Baik, boleh tolong di spotlight kembali kepada. Oke, terima kasih. Hadirin sekalian, tibalah kita di acara inti dari siang hari ini, yaitu tausiah dengan tajuk Sinkronisasi Agama dalam Usaha Meningkatkan Kualitas Kesehatan, yang akan disampaikan oleh guru kita, Al-Ustadz Muhammad Rusli Malik. Saya mohon waktunya sebentar untuk membacakan biografi singkat tentang Ustadz Rusli Malik. Kepada panitia bisa tolong ditampilkan biografi Ustadz. Baik, Ustadz Muhammad Rusli Malik. Beliau saat ini berdomisili bertempat tinggal di Limus Pratama Regency dengan alamat email yang tertera di layar, yaitu pluto.krasi@gmail.com. Aktivitas beliau adalah mengajar, menulis, arsitek, dan trading. Pendidikan, Ustadz pernah belajar arsitektur di Universitas Hasanuddin, belajar bahasa Arab di Universitas Muslim Indonesia Makassar dan Al-Manar Jakarta. Ustadz juga mempelajari ilmu ekonomi di STIE IPUI Jakarta dan Universitas Terbuka. Saat ini Ustadz Rusli aktif sebagai pimpinan dan pendiri di Rumah Kajian Al-Quran Al-Baru (RKAB). Beberapa buku yang pernah ditulis oleh Ustadz di antaranya Kitab Tafsir Al-Baru, buku Puasa Menyelami Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Spiritual, dan Kecerdasan Emosional di Bulan Ramadan, serta buku Maju Sambil Tersenyum. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ustadz untuk dapat memberikan materinya. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih banyak Mbak Novi dan panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kepada semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala syahr Ramadan syahra siyam alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mas sekalian dan juga adik-adik mahasiswa yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Pertama-tama kita bersyukur bisa kita bersuah di hari Jumat ini, di bulan Ramadan ini, Jumat pertama bulan Ramadan, dalam rangka membincang satu tema yang cukup penting dalam kehidupan manusia, yaitu kesehatan. Kita berikan judul pembicaraan kita adalah sinkronisasi agama dan kesehatan. Nanti kita akan tampilkan slide-slide yang berbicara tentang tema kita. Tapi intinya adalah bahwasanya manusia tidak bisa eksis, tidak bisa hidup tanpa dua hal ini. Karena agama adalah sesuatu yang selalu ada pada kehidupan manusia dari dulu sampai sekarang, apapun bentuknya. Agama itu boleh dikatakan setua dengan manusia. Kita masuk di hutan-hutan, ada namanya animisme, itu juga adalah agama. Jadi agama adalah keinginan manusia untuk menggantungkan hidupnya pada kekuatan adi alami, kekuatan supranatural. Kemudian pada saat yang sama, manusia juga berhadapan dengan kenyataan bahwa mereka punya tubuh. Dan tubuhnya itu butuh makan, butuh minum, tetapi kendati kebutuhan makan dan minumnya terpenuhi, mereka juga menjadi bagian dari hidupnya, yaitu sakit. Jadi sakit itu adalah bagian dari yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dan setiap orang sakit pasti ingin sembuh. Maka kemudian muncullah di sana usaha manusia untuk memperbaiki ataukah mengimprove yang namanya kualitas kesehatan. Sejak zaman dahulu kala, ketika ilmu kedokteran juga belum maju, ilmu pengetahuan atau sains belum berkembang, manusia sudah mencari jalan keluar solusi atas kesehatan mereka. Ini yang kita coba bicarakan pada kesempatan kali ini, bagaimana sinkronisasi agama tentu saja secara spesifik Islam, karena kita di bulan Ramadan, dan ini adalah pengajian untuk kita tunjukkan betapa agama itu tidak bisa menciptakan gap ataukah senjang antara agama dan kesehatan. Agama apabila berpisah dengan kesehatan, agama itu namanya tidak realistik. Dan kesehatan apabila berpisah dengan agama, itu juga akan menjadi sebuah keangkuhan. Dan itu juga akan berakhir pada penyakit baru yang disebut dengan penyakit kejiwaan, penyakit psikologi. Itulah sebabnya mari kita lihat rentetan slide-slide yang kita persiapkan pada layar berikut ini. Jadi background kita adalah kesehatan. Kemudian judul kita adalah sinkronitas agama dan kesehatan. Jadi tema kita simplifikasi menjadi sinkronitas agama dan kesehatan. Kita pertama mulai dengan agama dan kesehatan. Kesehatan adalah hal yang paling mendasar. Jadi tidak ada satupun manusia yang memungkiri ini, karena tidak ada satu orang yang mau sakit. Walaupun sakit itu adalah realitas manusia, tetapi setiap orang sakit pasti berkeinginan untuk sembuh. Itu menunjukkan bahwa kesehatan adalah hal yang paling dasar. Karena apa? Karena manusia itu identik dengan tubuhnya. Jadi kalau kita bicara manusia, pasti bicara tentang postural, berbicara tentang jasad, berbicara tentang tubuh, berbicara tentang badan. Kita bicara tentang manusia, konsepsi manusia yang ada di pikiran kita bukan hanya pikirannya tetapi juga posturnya. Jadi kalau kita membayangkan manusia dan membayangkan misalnya hewan, pasti yang kita bayangkan diantaranya adalah tubuhnya. Sehingga manusia adalah identik dengan tubuhnya. Tapi agama juga mendasar. Kenapa? Karena agama identik dengan cara berpikir manusia. Jadi agama itu sebetulnya adalah tata aturan berpikir. Entah itu agama dari langit atau agama dari bumi, sebut dengan agama samawi atau agama aradi, agama spiritual atau agama kultural, itu sama-sama berbicara tentang cara berpikir manusia. Jadi agama menjadi sangat penting karena berkaitan dengan berpikir manusia. Ya, tubuh dan pikiran adalah dua hal yang sama-sama mendasar. Jadi tubuh dan pikiran mendasar. Karena apabila manusia hanya tubuh saja,
dia murni hewani. Yang membedakan manusia dengan hewan adalah pikirannya. Tapi apabila manusia hanya pikiran saja, tidak ada tubuhnya, itu malaikat. Itu adalah makhluk astral. Jadi dengan demikian, tubuh dan pikiran ini adalah dua hal yang sama-sama mendasar untuk manusia disebut manusia. Kalau salah satunya tidak ada, manusia tidak disebut manusia lagi. Makanya keduanya tidak bisa didikotomisasi, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dibikin dikotomi. Keduanya harus dipandang sebagai satu entitas yang sinkron dan integral. Saya kira jemaah sekalian atau hadirin yang sangat berbahagia bisa memahami pendekatan ini, yaitu harus dipandang sebagai satu entitas, satu entity yang sinkron dan integral. Kata sinkron itu yang menyatu tak terpisahkan. Begitu juga dengan integral, tidak bisa sama sekali dilihat secara parsial. Kemudian pendekatan karena agama tadi sinkron dan holistik, ya pendekatannya harus holistik. Makanya untuk meningkatkan kualitas kesehatan, untuk meningkatkan kualitas kesehatan manusia, masyarakat, jadi untuk meningkatkan kualitasnya, kualitas kesehatan suatu masyarakat atau suatu komunitas, maka harus dilakukan melalui pendekatan holistik, pendekatan the whole, holistik, menyeluruh, yang menyangkut di dalamnya apa yang disebut dengan sinkron dan integral itu. Jadi kalau tidak sinkron dan tidak integral, ya dia tidak holistik. Pendekatan parsial, pendekatan separuh-separuh, pendekatan sebagian-sebagian, tak akan banyak membuahkan hasil. Karena sifatnya hanya bagaikan gali lubang tutup lubang. Jadi kalau kita menutup lubang dengan cara menggali lubang baru, itu kan tidak menyelesaikan masalah. Jadi kita tutup lubang lama dengan menggali lubang baru kan melahirkan lubang lagi. Lubang yang baru kita tutup dengan menggali lubang lagi tidak selesai. Atau seperti mengisi ember bocor. Tidak akan menyelesaikan masalah. Ini yang disebut dengan pendekatan parsial. Nah, berkaitan dengan kesehatan harus pendekatannya holistik, menyeluruh, sinkron dan integral. Apa yang sinkron tadi? Antara agama dan kesehatan. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kemudian karena ini menyangkut masalah sosial, jadi kesehatan masyarakat ini kan sebagai suatu bagian penting dalam sistem sosial. Maka untuk memperbaikinya harus menggunakan model perubahan sosial juga. Jadi adik mahasiswa kalau ingin memperbaiki kesehatan masyarakat ya tidak bisa hanya pendekatan kesehatan saja. Kenapa? Karena namanya kesehatan, ya kesehatan masyarakat, kesehatan komunitas. Dengan secara otomatis dia adalah bagian penting dalam sistem sosial. Artinya tak terpisahkan dalam sebuah sistem sosial. Sehingga untuk memperbaikinya ya harus menggunakan model perubahan sosial. Salah satu model perubahan sosial yang menarik adalah yang digagas oleh Rogers and Shoemakers yang terkenal dengan istilah model difusi dan inovasi. Jadi ini Shoemaker dan Rogers memperkenalkan model perubahan sosial namanya model difusi dan inovasi. Dalam model ini ditekankan betapa mendasarnya peran agen-agen perubahan sosial. Jadi yang mendasar di sini adalah apa yang disebut dengan agent of social change. Agents of social change, agen perubahan sosial. Ya, siapa saja agen-agen perubahan sosial? Di antaranya adalah pemerintah. Pemerintah tentu punya peran yang cukup penting. Yang kedua adalah warga. Kemudian organisasi kecil dalam masyarakat, namanya rukun tetangga. Kemudian tokoh masyarakat, tokoh informal. Kemudian tak kalah pentingnya adalah agamawan. Jadi agamawan memegang peranan penting di dalam perubahan sosial, bahkan agamawan termasuk salah satu agen penting di antara beberapa yang disebut dengan agents of social change. Kita balik ya. Nah, sekarang kita bicara secara spesifik ya dalam Islam. Kita lihat dalam Islam itu bersuci adalah mandi atau wudhu. Jadi ini lewat satu kayaknya nih ya. Ini dia. Lewat tadi satu. Kita lihat dulu tentang peran penting agamawan.
Karena tadi kita lihat di antara beberapa agen sosial yang sangat penting, agent of social change, agamawan, kita bicarakan secara spesifik. Ya. Jadi di antara semua tadi agen sosial itu, agen perubahan sosial, agent of social change, agamawan itu memiliki peran yang sangat sentral. Apa sebabnya? Karena menyangkut cara berpikir masyarakat tadi. Ingat tadi agama berbicara tentang cara berpikir masyarakat. Jadi setiap agama itu kan sebetulnya mendialogkan cara berpikirnya kepada masyarakat. Jadi ketika dakwah dalam agama itu, apapun agamanya, itu sebetulnya artinya menginginkan masyarakat menerima cara berpikir agama itu. Jadi mengedukasi masyarakat untuk memperbaiki cara berpikirnya. Itulah kurang lebih makna daripada dakwah. Jadi agama menjadi penting karena apa? Menyangkut cara berpikir masyarakat. Perubahan sosial tidak akan terjadi bila mana cara berpikir masyarakat juga tidak berubah. Jadi perubahan sosial ini tidak berubah. Jadi ini perubahan sosial tidak akan berubah kalau juga cara berpikir masyarakat juga tidak berubah. Jadi jika agama atau agamawan tidak akomodatif, jadi agama atau agamawan tidak akomodatif terhadap dinamika perubahan sosial, maka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat juga berjalan laksana kura-kura, lamban, lelet. Jadi sangat penting namanya agama dan agamawan. Agama adalah ajarannya, agamawan adalah tokoh agama yang mengantarkan ajaran agama itu ke pikiran masyarakat. Itu agamawan. Jadi peran fungsi agamawan itu adalah memindahkan agama sebagai sebuah ajaran ke dalam pikiran masyarakat, transformasi ajaran agama dari kitab sucinya masing-masing ke dalam alam pikiran masyarakat. Sehingga ketika kemudian berubah cara berpikir masyarakat, ya otomatis akan terjadi juga perubahan sosial. Itulah sebabnya apabila agama tersebut dan agamawannya tidak akomodatif terhadap dinamika perubahan sosial, atau ajaran agama itu bersifat tabu terhadap perubahan sosial, maka otomatis peningkatan kualitas kesehatan masyarakat juga lambat, berjalan seperti kura-kura. Nah, maka coba kita lihat dalam kasus Islam. Kita lihat dalam kasus Islam. Ambil misalnya bersuci. Anda tahu ini kita ambil contoh saja dua ibadah penting dalam Islam, yaitu sholat dan puasa, sembahyang dan puasa. Jadi dalam pandangan Islam, jadi spesifik Islam. Kalau tadi itu masih umum agama, sekarang kita bicara spesifik Islam. Islam itu memandang bahwa seluruh aspek dan lini kehidupan manusia adalah ibadah. Jadi dalam pandangan Islam, orang bangun sampai bangun lagi besoknya adalah ibadah. Lahir sampai matinya adalah ibadah. Jadi Tuhan mengatakan dalam Al-Quran, kami ciptakan jin dan manusia memang untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi dalam pandangan Islam, seluruh aspek dan lini kehidupan manusia adalah ibadah. Jadi penekanannya adalah ibadah. Tetapi ada yang namanya ibadah khusus. Jadi ibadah khusus namanya ibadah mahdah. Seperti sembahyang dan puasa. Jadi sembahyang dan puasa itu adalah dua ibadah khusus. Sembahyang atau lebih terkenal dengan kata salat, misalnya kendati dipandang sebagai mi'rajul mukminin. Mi'rajul mukminin itu kan artinya perjalanan menuju ke alam atas, alam supranatural, beyond, melampaui alam dunia. Jadi salat itu sejatinya adalah merupakan mi'rajnya orang beriman. Wahana perjalanan rohaninya orang beriman menuju kepada Sang Khalik. Jadi mi'raj itu adalah wahana, kendaraan perjalanan rohaninya orang beriman menuju kepada Sang Khalik. Jadi gerak dari alam insani menuju kepada alam ilahi. Itu adalah mi'raj. Dan salat itu disebut dengan mi'rajul mukminin. Tetapi seluruh rangkaiannya justru dimulai dari toharah. Jadi menarik jemaah sekalian, terutama adik-adik mahasiswa, bahwa salat itu sejatinya pengertian mendasarnya adalah wahana perjalanan rohaninya, ingat rohani, spiritual, non materi, orang beriman menuju kepada Sang Khalik. Tetapi seluruh rangkaiannya justru dimulai, starting point-nya itu justru dari tohara. Tohara artinya bersuci, yaitu mandi atau berwudu. Dimulai dari bersuci, mandi atau berwudu. Airnya pun harus benar-benar namanya suci dan mensucikan.
tidak boleh terkontaminasi, tidak boleh ada polutan-polutannya. Jadi kalau mengalami polusi ataukah ada polutan-polutan di dalamnya, itu dianggap tidak mensucikan. Walaupun kelihatannya suci, tapi tidak mensucikan. Jadi artinya apa, ini faktor sangat penting. Karena tidak mungkin mencapai derajat kesehatan kalau tidak dimulai dari kesucian. Jadi Islam memandang tiang agama itu adalah sholat. Jadi dalam pandangan Islam itu, sholat sembahyang itu adalah tiangnya agama Islam. As-salatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Tetapi justru sholat itu awalnya, permulaannya itu dari tohara. Dan kalau ini salah, semuanya salah. Jadi kalau titik anjaknya, starting pointnya salah, ya perjalanan berikutnya salah. Maka dengan demikian, sholat itu walaupun kelihatannya menuju kepada Sang Khalik, kepada Tuhan yang non-materi itu, yang tidak beraga itu, tetapi justru kita hanya akan bisa sampai ke sana kalau dimulai dengan bersuci, tohara, kesucian. Sucinya tidak tanggung-tanggung, ada yang mandi, ada yang cuma sekedar berwudu. Dan bahkan airnya pun harus benar-benar yang suci dan mensucikan. Itu sholat. Berikutnya kita lihat misalnya puasa. Ya, jadi itu tadi sholat. Jadi kita ambil 2 contoh saja, sholat dan puasa. Kenapa? Karena ini adalah ibadah yang cukup kolosal di masyarakat Islam. Sholat itu rame-rame dilakukan di masjid, sedangkan puasa rame-rame dilakukan di bulan Ramadan, 1 bulan penuh. Nah, kita ambil 2 contoh. Contoh kedua adalah puasa. Puasa dan kesehatan. Jadi begitu juga dengan puasa. Ibadah yang satu ini tak saja meningkatkan kesehatan biologis, tapi juga kesehatan psikologis. Jadi kalau bicara tentang puasa, tidak bicara kesehatan biologis saja, tapi juga kesehatan psikologis. Ya. Di antara penyebab menurunnya kualitas kesehatan, di antara penyebab menurunnya kualitas kesehatan secara biologis, ialah pola makan yang tidak benar. Jadi di antara penyebab menurunnya kualitas kesehatan secara biologis, ialah pola makan yang tidak benar. Jadi pola makan yang tidak benar. Sedangkan nanti berkaitan dengan kesehatan mental, cuma kita tidak bicarakan, kesehatan mental, kesehatan psikologis yang dimulai dengan pola berpikir yang tidak benar. Jadi kalau pola makan yang tidak benar berakhir pada kesehatan biologis yang bermasalah, pola pikir yang salah berakhir pada kualitas kesehatan psikologis yang menurun. Nah, puasa berbicara pada 2 tataran itu. Melalui puasa, pola makan tersebut ditata ulang. Jadi kalau kita berpuasa itu ditata ulang itu puasa. Yang selama ini makannya kita itu dikendalikan oleh makanan, ada makanan kita makan, ada makanan kita makan, semakin enak semakin kita makan. Nah, itu adalah pola makan yang salah. Karena makanan yang mendiktekan kehendaknya kepada kita manusia. Padahal harusnya yang butuh makanan kita, bukan makanan yang butuh orang. Jadi bukan makanan yang butuh manusia, tapi manusia yang butuh makanan. Kata butuh itu adalah sesuai dengan standar kesehatannya. Ketika makanan itu melampaui ataukah melanggar dari standar kesehatan, ya ujungnya bukan kesehatan, tapi penyakit. Nah, oleh sebab itu, pada saat berpuasa, maka kemudian pola makan tersebut ditata ulang. Ya, direkonstruksi. Ya, jadi ditata ulang, direkonstruksi agar kembali sesuai dengan siklus natural tubuh. Ingat, agar sesuai dengan siklus naturalnya tubuh. Karena kalau kita tidak dikendalikan oleh puasa, kita sudah di luar siklus natural tubuh. Ya, tubuh harusnya butuh makan cuma 3 kali, kita makan berkali-kali. Tubuh harusnya makan jangan sampai kenyang, kita makan sampai tidak bisa bernafas. Tubuh harusnya butuh makanan ketika dia lapar, belum lapar kita sudah makan. Nah, artinya apa? Pola makan kita itu telah menyalahi siklus natural tubuh. Maka dengan berpuasa ini terjadi apa? Rekonstruksi kembali. Jadi puasa itu adalah terjadinya rekonstruksi agar kembali sesuai dengan siklus natural tubuh. Paling tidak dengan puasa, tubuh yang sering mengalami over capacity asupan, kapasitasnya berlebih, mengalami refreshing dan relaksasi. Jadi pada saat kita berpuasa, kan tubuh sering mengalami overkapasitas asupan makanan. Ya, kapasitas katakanlah kapasitas usus kita, perut kita
katakanlah misalnya 10 suap, tapi kita sering mengisinya sampai 15-20 suap. Apalagi kalau makanannya cukup enak. Nah, sehingga kemudian apa yang terjadi kemudian? Lama-kelamaan usus menjadi tambah panjang. Akhirnya kemudian cepat lapar berikutnya. Akhirnya kemudian pada akhirnya bermasalah. Kenapa? Karena yang dibutuhkan tubuh X, tetapi yang masuk adalah 5X. Sehingga yang 5-nya kemana? Yang 5-nya jadi penyakit. Jadi ketika tubuh mengalami overcapacity asupan, maka tubuh sebetulnya butuh yang namanya refreshing dan relaksasi. Nah, puasa itu adalah wahana refreshing dan relaksasi tubuh yang selama ini sering mengalami overcapacity asupan. Interkoneksi dengan alam atas. Ya, ini adalah psikologis. Kalau tadi adalah biologis. Secara psikologis, dengan berpuasa, jiwa menikmati istirahat indah dari beban pikiran. Beban pikiran itu ada dua, secara umum ya, secara sederhana, yaitu stres dan depresi. Stres dan depresi. Ini adalah beban pikiran. Ya, apa yang menyebabkan stres dan depresi? Outsider, sesuatu yang berasal dari luar. Ya, dari luar, uang kan dari luar, persahabatan di luar, pasangan hidup di luar, anak-anak di luar, orang tua di luar, itu kan di luar. Nah, aktif kita berkendaraan di jalan, sesama pengendara kan di luar. Nah, jadi sebetulnya yang menyebabkan jiwa kita bermasalah itu kebanyakan outsider sebetulnya, yang luar. Sehingga kemudian lahirlah stres dan depresi. Apa sebabnya? Karena sesuatu yang di luar itu sering sekali terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Ingat, tidak sesuai dengan keinginan saya, keinginan aku, keinginan kita. Ketika sesuatu yang outsider itu terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, terjadilah ini stres dan depresi. Contoh yang paling gampang misalnya, kita datang ke suatu tempat, kita sudah perhitungkan dari rumah kita akan tiba di sana 15 menit sebelum acara. Ya, kita hitung berdasarkan kebiasaan. Dan ternyata di jalan ada masalah kecelakaan misalnya, atau masalah apalah, tinggal tiba-tiba terjadi macet panjang, macet padat. Akhirnya biasanya kita stres. Kita stres. Kenapa? Lihat jam terus. Akhirnya kemudian orang-orang di sekitar kita anggap sebagai pesaing negatif. Ya, seakan-akan menghalangi jalan kita. Nah, pada saat itu temperamen jiwa mengalami gangguan. Jadi kita sampaikan bahwa jiwa itu pada saat berpuasa menikmati istirahat indah dari beban pikiran, yaitu stres dan depresi, yang diakibatkan oleh outsider itu. Sehingga jiwa punya kesempatan lebih banyak berpikir tentang dirinya. Ingat, ketika kita mengurangi berpikir tentang outsider, ketika kita mengurangi berpikir tentang outsider, sang yang di luar, ya istilah lainnya mungkin disebut dengan the others itu, yang lain itu, ya, maka kemudian jiwa kita punya kesempatan lebih banyak apa? Berpikir tentang dirinya. Ketika jiwa berpikir tentang dirinya, memikirkan dirinya, ya disebut dengan bahasa lain meditasi. Ini dalam agama Hindu Buddha biasa juga meditasi, kontemplasi, introspeksi. Jadi ketika ketika jiwa berpikir tentang dirinya, terjadi meditasi. Ketika tubuh merenungkan dirinya, namanya kontemplasi. Ketika tubuh mencoba men-track back kembali perjalanannya yang banyak bermasalah, introspeksi namanya. Jadi pada saat berpuasa itu harusnya jiwa lebih banyak melihat ke dalam. Kenapa? Karena pikiran tidak bicara lagi tentang makanan, minuman, dan hubungan-hubungan biologis dengan pasangan. 3 unsur ini yang menjadi simpul-simpul outsider dalam diri kita. Jadi 3 ini adalah merupakan simpul outsider dalam diri kita. Karena 3-nya merupakan simpul outsider, maka kemudian pada berpuasa tidak makan, tidak minum, dan tidak bercampur dengan pasangannya. Harapannya terbangun interkoneksi baru dengan alam atas. Ya, jadi harapannya terbangun interkoneksi baru dengan alam atas. Karena makanan, minuman, dan hubungan-hubungan biologis itu kita sebut dengan alam bawah. Itu adalah kebutuhan natural kita. Natural ini, nature ini adalah di bawah. Nah, kita harus naik ke atas. Nah, dengan demikian pada saat kita
rajin melakukan meditasi, kontemplasi, dan introspeksi, lalu kemudian kalau bahasa Al-Qur'annya tafakur, ya tafakur, dan sebagainya, maka kemudian jiwa kemudian membangun hubungan yang baik ataukah interkoneksi baru dengan alam atas yang lebih afektif. Jadi ini afektif, bukan efektif. Afektif itu lebih kepada rasa, ya, rasa ke atas, bukan ke samping. Jadi afektif dan intensif. Jadi jiwa kemudian mengalami interkoneksi baru dengan alam atas, dan hubungan dengan alam atas itu adalah hubungan yang sifat afektif dan intensif. Ya, ketika kita sampai kepada Tuhan, kepada alam atas, alam supranatural, alam adi alami, maka yang bicara adalah afeksi, yaitu rasa. Tentu sebelum ke sana ya tentu rasio dulu. Tetapi setelah sampai di sana, bergerak ke sana, ya afeksi yang berbicara. Jadi afektif dan intensif. Kita lebih intens dengan itu. Ketika jiwa sudah mulai terbangun afeksi dan intensi terkait dengan alam atas, maka kemudian dia akan tangguh, dia akan kuat menghadapi nanti gangguan-gangguan dalam tanda petik outsider atau the others tadi itu. Jadi kita akan tangguh sehingga tidak mudah lagi stres dan depresi, apalagi sampai kemudian bunuh diri. Ya. Gugurnya kewajiban puasa, ini yang menarik jemaah sekalian. Ya. Jadi coba kita lihat tadi, jadi agama dan kesehatan tidak bisa dipisahkan. Itu harus holistik, sinkronistik, dan integral. Nah, itu sebabnya puasa, walaupun intinya adalah tidak makan dan tidak minum. Jadi, puasa, walaupun intinya puasa itu kan tidak makan dan tidak minum. Tetapi tujuannya bukan agar pelakunya lapar dan haus. Bukan. Kalau tujuannya puasa agar lapar dan haus, harusnya tidak perlu bangun sahur. Tidak perlu diwajibkan sahur. Iya. Sekalian aja disuruh berpuasa 24 jam. Jadi start jam 4 subuh, nanti selesai jam 4 subuh berikutnya, kan begitu. Kalau memang tujuannya untuk lapar dan haus. Jadi ulangi lagi bahwa inti puasa adalah tidak makan dan tidak minum, tetapi tujuannya bukan agar pelakunya lapar dan haus, tetapi agar pelakunya menjadi sehat lahir dan batin, biologis dan psikologis. Ya. Makanya puasa tidak boleh mengorbankan kepentingan kesehatan. Ini Bapak jemaah sekalian harus dicamkan, terutama adik-adik sekalian. Puasa tidak boleh mengorbankan kepentingan kesehatan. Ya. Jadi puasa tidak boleh mengorbankan kepentingan kesehatan. Ya. Puasa tidak boleh mengorbankan kepentingan kesehatan. Ya. Sebaliknya, demi kepentingan kesehatan, puasa boleh, bahkan harus dikorbankan. Ingat, dikorbankan dalam tanda petik. Jadi, demi kepentingan kesehatan, puasa boleh, bahkan harus dikorbankan. Boleh bagi sebagian mazhab dan harus bagi mazhab yang lain, yaitu gugurnya kewajiban puasa. Kewajiban puasanya menjadi gugur. Tinggal diganti namanya qada di waktu yang lain, ketika sudah sehat, di luar bulan Ramadan. Atau membayar fidyah. Jadi orang yang sakit tidak perlu puasa, gugur kewajiban puasa. Kenapa? Menjaga kesehatan, demi kepentingan kesehatan. Jadi kalau kita lihat di sini artinya apa? Demi kepentingan kesehatan, ibadah mahda itu digugurkan, dipindahkan ke tempat lain. Bahkan memang gugur seperti yang bayar fidyah. Artinya apa? Kalau kepentingan kesehatan pribadi kita saja harus korban, apalagi kepentingan orang lain. Maka agama itu harus sejatinya tidak boleh menjadi penghambat, tidak boleh menjadi menjadi penyebab terjadinya ketergangguan sosial, apalagi kekacauan sosial. Tidak boleh terjadi social chaos disebabkan oleh agama. Tidak boleh terjadi yang namanya hambatan-hambatan sosial hanya karena agama. Justru agama datang untuk memperbaiki tatanan sosial, memperbaiki hubungan harmonis di antara anggota masyarakat. Nah, makanya agama seperti itu atau puasa tadi itu cocok untuk membangun civil society, masyarakat madani. Adanya instrumen qada dan fidyah, qada tadi dan fidyah, menunjukkan betapa agama bersifat sinkron dan integral dengan kesehatan. Jadi seandainya agama itu
dikotomi dengan kesehatan, ya tentu apapun kejadiannya tetap harus berpuasa. Ya, bukankah kalau mati dalam keadaan berpuasa, kalau menurut sebagian orang yang mati syahid. Tapi agama tidak begitu. Jadi mungkin menurut sebagian orang, kalau kita berpuasa sakit dan tetap berpuasa kan mati syahid. Tetapi itu pandangan pribadi, bukan pandangan Al-Quran, bukan pandangan agama. Pandangan agama justru tidak begitu. Kalau orang sakit tidak perlu berpuasa. Ya, jadi adanya instrumen atau alat jalan keluar yang sudah qada dan fidyah menunjukkan betapa agama bersifat sinkron dan integral dengan kesehatan. Keduanya tidak boleh saling menyerang, apalagi saling mematikan. Ya. Agama dan kesehatan adalah penentu eksistensi manusia dan kemanusiaan. Di agama dan kesehatan adalah penentu eksistensi manusia dan kemanusiaan. Membangun civil society, masyarakat madani, tidak cukup hanya dengan mengandalkan kekuatan ekonomi dan politik, tapi juga bahkan ini sendinya. Jadi sendi itu intinya, tulang punggungnya. Agama dan kesehatan. Jadi ingat, membangun civil society tidak cukup hanya bicara tentang kekuatan ekonomi, kekuatan politik, political power, tapi juga bahkan ini yang sangat penting, yaitu agama dan kesehatan. Jadi agama dan kesehatan. Ini adalah sangat penting dalam menciptakan masyarakat madani. Bahkan ekonomi dan politik akan runtuh apabila agama dan kesehatan mengalami problem dalam semua masyarakat. Nah, sekarang kita lihat ayat-ayat Al-Quran. Jadi kita lihat tadi pembahasan kita, baru kita lihat kesejalanan pembahasan tadi, poin-poin tadi dengan Al-Quran. Ini kita kutipkan surat Al-A'raf, surat 7, ayat 31. Sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam. Jadi penggunaan kata Bani Adam menunjukkan ini adalah panggilan yang bersifat universal. Siapapun orangnya, apapun agama dan rasnya, semuanya dalam pandangan Islam adalah anak cucu Adam. Penyebutan anak cucu Adam juga menunjukkan bahwa kita semuanya bersaudara, kita punya ayah yang sama, namanya Adam. Kita semuanya, kalau diloncatkan ke atas, bin Adam semuanya. Binti Adam kalau ibu-ibu, perempuan. Jadi kalau di antara jemaah perempuan namanya binti Adam, yang laki-laki bin Adam semuanya. Jadi kita bersaudara. Jadi bisa dipotong ke atas, Rusli Malik bin Adam atau Rusli bin Adam. Ya tidak salah, karena memang kita adalah ibn Adam ini. Ya Bani, Bani itu ibn. Wahai anak cucu Adam, khuzu zinatakum, gunakanlah keindahan kemanusiaanmu. Inda kulli masjidin, pada setiap kali ke masjid. Jadi masjid itu harus identik dengan keindahan. Ke masjid juga identik dengan keindahan. Ini zinatakum inda kulli masjidin. Jadi masjid dan orang yang datang ke masjid tidak boleh identik dengan kekumuhan. Tidak boleh identik dengan kesehatan yang tidak baik. Wa kulu washrabu, lalu makan dan minumlah. Wala tusrifu, dan janganlah melampaui batas. Jadi jelas ini perintahnya. Surat Al-A'raf ayat 31. Wa kulu, dan makanlah. Ini makan, boleh kita makan apa saja. Washrabu, boleh minum. Tetapi jangan sampai nih wala tusrifu, jangan melampaui batas. Kata melampaui batas di sini mempunyai makna yang beragam. Pertama adalah makanan dan minumannya sesuai dengan kebutuhan natural tubuh tadi. Sesuai dengan kebutuhan siklus tubuh. Yang kedua, melampaui batas dalam pengertian memakan sesuatu yang tidak compatible, yang tidak suitable dengan tubuh manusia. Kalau dia dilakukan, dimakan atau diminum, merusak pikiran, merusak tubuh manusia. Nah itu wala tusrifu. Dari sini nanti teruraikan makanan-makanan yang halal dan haram dalam Islam. Apa sebabnya? Innahu, siapa hunya di sini? Allah. Sungguhnya Allah la yuhibbul musrifin. Jadi Allah tidak mencintai orang yang makan berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan. Jadi Bapak Ibu sekalian camkanlah baik-baik. Jadi kalau ada orang Islam yang suka makan banyak, itu kesalahannya bukan pada agamanya, pada orangnya. Ya. Sedikit-sedikit makan, itu bertentangan dengan ayat ini. Ini dimulai dengan ditutup dengan kata-kata la, larangan. Larangan kan berarti haram, tidak boleh. La tusrifu, jangan berlebihan. Bukan hanya larangan berlebihan, tetapi ditutup dengan pernyataan yang sangat keras.
yaitu Allah tidak suka, tidak mencintai. Ini yuhibbu ini mencintai. Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Berlebihan makan, berlebihan minum, dan sebagainya. Jadi kalau orang sakit karena makanan, ya sebetulnya kesalahan di pihak kita. Kenapa? Karena agama sudah mengatur sedemikian rupa. Yang disebut dengan penyakit bagi manusia itu konon kabarnya kata dokter sebetulnya bukan penyakit, tetapi ketidakseimbangan. Penyakit gula darah, ketidakseimbangan gula dalam darah. Kolesterol, ketidakseimbangan kolesterol. Kolesterol dibutuhkan, tapi ketika melampaui yang dibutuhkan, ya bermasalah. Begitulah semuanya. Ini surat Al-Maidah ayat 87. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman, la tuharrimu thayyibati, janganlah mengharamkan makanan yang baik-baik. Artinya boleh kita makan selama itu suci. Thayyib ini bukan hanya halal tapi suci. Ma ahallallahu lakum. Jadi sudah halal tapi dicari yang thayyib, yang suci, yang baik. Jadi begitu pentingnya Islam berbicara tentang kesehatan. La tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu, muncul lagi, jangan melanggar lagi. Kalau la tusrifu, jangan berlebihan, la ta'tadu, jangan melanggar. Ya, la ta'tadu, jangan melanggar. Jadi yang sudah ditentukan rambu-rambunya, ya ikuti baik-baik. La ta'tadu, ya, mu'tad itu adalah melanggar. Musrif tadi berlebih-lebihan. Jadi wala ta'tadu, jangan melanggar. Jadi selalu berkaitan dengan makanan, Allah berbicara di belakangnya jangan melanggar. Ditutup dengan mirip tadi, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jadi ini mu'tad, innallaha la yuhibbul mu'tadin, ini Allah tidak suka orang yang mu'tad. Kalau tadi innahu la yuhibbul musrifin. Kalau ini adalah innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ditutup dengan dua itu. Jadi lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita umat Islam ya ada sakit-sakitan dan sebagainya, kesalahan di kita juga. Agama sudah mengatur sedemikian rupa. Ya. Ini adalah surat Al-Maidah 88, tadi 87. Baru kemudian wakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Jadi bukan berarti kita juga harus lapar, harus haus. Tadi ingat tujuannya puasa bukan lapar dan haus. Makan kata Tuhan. Kulu, makanlah mimma razaqakumullah, dari apa yang Allah rizkikan kepada kalian. Halalan thayyiban, yang halal tetapi thayyib, suci, baik. Tidak merusak kesehatan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, alladzi antum bi mu'minun. Jadi dalam hal kaitannya dengan makan ini harus takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Jadi takwa itu tidak hanya berkaitan dengan sholat, sembahyang, tetapi juga berkaitan dengan makanan. Jadi tanda orang bertakwa itu kalau dia makan tertata tadi, tidak melampaui batas, tidak mu'tadin dan tidak musrifin. Ini Al-Baqarah 184 yang tadi dibaca juga. Ini adalah surat Al-Baqarah 184. Tadi yang dibaca 185 ya. 184 ini adalah kelanjutan 183 yang berbicara tentang puasa. Nah, berapa lamakah kita berpuasa? Dikatakan ayyaman ma'dudat, yaitu beberapa hari yang ditentukan. Beberapa hari yang karena beberapa hari yang ditentukan kan bisa bermasalah pada kesehatan. Maka di belakangnya ada syaratnya. Karena beberapa hari, faman kana minkum maridan, maka siapa di antara kalian yang sakit kita kasih warna merah. Au ala safari, ataupun safar. Marid ini adalah kesehatan, safar ini adalah urusan hidup, nafkah. Siapa yang sakit ataupun safar tidak perlu berpuasa. Artinya gugur kewajiban puasanya. Padahal baru ayat sebelumnya mengatakan kutiba. Ini 184. Ayat 183 mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba, diwajibkan, ditetapkan bagi kalian berpuasa. Tapi ayat berikutnya, karena berpuasa itu beberapa hari, maka siapa yang sakit au ala safarin, atau bepergian, traveling, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Tidak perlu berpuasa, kewajiban puasanya gugur. Tinggal diganti di hari yang lain. Ayyamin ukhar namanya. Ayyamin ukhar artinya di hari yang lain, namanya tadi qada. Jadi di qada. Jadi ini artinya apa? Demi kesehatan Allah menggugurkan kewajiban puasa bagi sang sakit, sang pasien. Ya. Allah menggugurkan. Jadi artinya apa jemaah sekalian? Sangat pentingnya namanya kesehatan.
Wa 'alal ladzina yutiqunahu, tetapi sebaliknya kalau dia benar-benar sudah yutiquna, apa itu yutiquna? Tidak bisa lagi berpuasa untuk selamanya. Entah karena usia yang sudah lanjut, entah karena penyakit yang menahun, atau penyakit yang menyebabkan harus bergantung terus-menerus kepada obat, maka tidak perlu berpuasa. Cukup apa? Cukup fidyatun ta'amu miskin. Cukup membayar fidyah, dikompensasi dengan memberi makan kepada orang miskin. Coba, memberi makan kepada orang miskin. Artinya apa? Ini juga tindakan sosial. Yang tidak bisa berpuasa, kasih makan orang miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Di luar Ramadan, kalau ingin melakukan kebajikan, atau di dalam Ramadan juga, maka kebajikan itu harus dilakukan secara sukarela, dan itu baik akibatnya. Wa antasumu, kalau kalian berpuasa di luar bulan Ramadan, khairul lakum. Jadi kalau di luar bulan Ramadan, kita ingin berpuasa, karena ini tentu tidak berlaku di Ramadan, Ramadan wajib. Sedangkan ini tadi tatawu itu adalah sukarela. Jadi apabila di luar Ramadan kita ingin berpuasa secara sukarela, itu baik bagi kita. Bagi apa? Baik bagi kesehatan biologis dan baik bagi kesehatan psikologis. In kuntum ta'lamun, jika kalian berilmu tentang itu, punya ilmunya. Maksudnya ini bisa diterima oleh kaidah-kaidah ilmu, kaidah-kaidah sains. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, saya kira inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Yang mau bertanya nanti dipersilakan melalui moderator kita, Mbak Nita. Terima kasih, Mbak Nita. Afwan Ustadz, Novi yang hari ini jadi moderator Ustadz. Oh ya, Novi, ya betul, Novi bukan Nita ya. Tadi saya salah lihat. Iya, kakak Novi, saya silakan ya. Ustadz. Iya, syukran Ustadz, jazakumullah khair. Apa ya? Baik, iya. Alhamdulillah tadi pemaparan dari Ustadz Rusli Malik sudah sangat lengkap dan jelas. Boleh tolong kepada panitia untuk share screen-nya kita. Baik. Apabila ada yang ingin bertanya, kita buka dulu sesi tanya jawab ya Ustadz ya untuk tiga orang penanya. Boleh menuliskan pertanyaannya di chat box atau membuka mikrofonnya. Nanti apabila telah dipersilahkan, tolong menyebutkan nama terlebih dahulu, memperkenalkan diri, nama, dan asalnya dari mana. Oke, ada penanya pertama ini dari, dari Mas Zaren. Assalamualaikum, Zaren. Waalaikumsalam, Tante. Ya Allah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Tante. Oke, Tante gimana? Pertanyaannya, iya. Iya, Ustaz. Assalamualaikum. Nama saya Zairan Fatihah. Saya mau izin bertanya. Jadi tadi sempat ngelihat dari materi bagian bagaimana kita bisa menemukan interkoneksi baru dengan alam atas gitu. Khususnya karena ibadah puasa. Karena kan ibadah puasa tadi Ustaz sempat bilang bahwa kita artinya pikiran-pikiran eksternal itu lebih minim gitu, lebih kecil. Akhirnya mungkin kita bisa lebih introspeksi diri, bisa meditasi juga. Nah, pertanyaan lebih kayak menurut saya manusia itu musim gitu, seperti musim gitu. Maksudnya setiap ada musim yang misalkan di bulan apa dia seperti gimana, tapi bulan setelahnya berbeda gitu. Jadi maksud saya adalah saat bulan puasa itu di bulan ini kita berhasil menemukan interkoneksi baru dengan alam atas, bagaimana setelah bulan-bulan berikutnya kita bisa konsisten, karena menurut saya yang paling sulit adalah konsistensi sih Pak Ustadz gitu. Jadi mungkin pertanyaan lebih kayak gimana menurut Ustadz supaya kita bisa mempertahankan atau konsisten dengan penemuan kita terhadap interkoneksi kita dengan alam atas itu sih. Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih banyak. Jadi bagaimana caranya kita konsisten di luar bulan Ramadan ini? Saya kira pertanyaan yang sangat penting. Karena kalau kita lihat ya, orang Islam itu luar biasa, setiap tahun berpuasa 1 bulan penuh, luar biasa kan. Kalau tidak berpuasa di bulan Ramadan disuruh ganti di luar, namanya qada tadi. Tetapi kita lihat misalnya ya komunitas umat Islam ya tidak buruk tapi tidak baik banget juga. Jadi artinya apa? Ada tingkat kriminalitas, ada tingkat kejahatan juga, ada tingkat kekacauan juga sering terjadi. Nah, harusnya kan kalau kita pikir lebih baik daripada negara-negara yang tidak berpuasa. Nah,
Nah, di mana masalahnya ini? Nah, ini tadi saya kira substansi dari pertanyaan tersebut. Masalahnya adalah pada cara berpuasa. Tidak sedikit di antara kita berpuasa itu hanya kultural. Harusnya kalau kita berpuasa itu kan harusnya struktural. Ya. Jadi kalau kita berpuasa tidak cukup dengan kultural. Kalau kultural itu ya budaya. Jadi kita menunggu Ramadan supaya nanti Ramadan kita tarawih bersama. Kalau anak muda bisa bisa muter-muter di kampung membangunkan orang berbuka sahur. Itu kultur semuanya. Tidak salah, tetapi itu kultur. Kultur itu bisa berubah. Kultur itu bukan substansi. Kultur itu adalah kebiasaan-kebiasaan kaitannya dengan hubungan-hubungan sosial yang ada pada saat itu. Berlaku sepanjang masa. Ya, kalau misalnya Lebaran kita lihat setengah Ramadan lewat itu kan orang sudah tidak berpikir puasa lagi, berpikir pulang kampung, berpikir misalnya mudik. Nah, itu kan kultural sebetulnya. Jadi tiba-tiba pikiran kita bukan ke alam atas, tetapi apa yang harus kita bawa pulang ke kampung halaman. Naik apa, semua dipersiapkan untuk itu. Nah, ini kan tidak salah, tetapi saya sampaikan ini kultural. Dan ini yang menyebabkan kemudian tidak terlalu banyak pengaruhnya pada kualifikasi jiwa pasca Ramadan. Ya, harusnya apa yang dilakukan? Puasa itu bukan kultural, tapi struktural. Struktur apa? Struktur jiwa kita, struktur jiwa dan tubuh tadi. Jadi bahwa puasa itu tadi adalah memperbaiki kesehatan tubuh dan kesehatan jiwa, itu struktur. Kita tahu bersama bahwa sebetulnya manusia itu dikendalikan oleh jiwanya. Sehingga dalam struktur ini kita bagi dua, ada superstruktur dan ada infrastruktur. Nah, harusnya puasa ini adalah bekerja paling kuat pada infrastruktur. Apa itu infrastruktur? Infrastrukturnya kita itu adalah jiwa. Jadi ada jiwa, ada badan. Jiwa itu adalah infrastrukturnya, infranya, dasarnya, fondamennya. Sedangkan tubuhnya adalah superstrukturnya. Kita tahu bahwa bangunan itu memang yang kelihatan kan strukturnya, kelihatan kan suprastrukturnya. Yang kita lihat itu bangunan kan itu di atasnya. Bertingkatnya di atas itu arsitekturnya kan di situ. Tapi harus kita camkan, bangunan bertingkat itu akan roboh kalau tidak kuat fondasinya. Jadi kita lihat yang paling pertama harus bagus itu kalau bikin rumah, bangunan tinggi apalagi, adalah konstruksi fondasinya. Karena itu yang menerima beban yang paling besar dari atas itu. Kalau fondasinya lemah, roboh, patah di bawah, maka otomatis roboh itu bangunan. Sedikit saja bangunan itu retak, ya akan menyebabkan orang tidak kamu tinggal. Nah, begitulah juga dengan manusia. Manusia itu terdiri daripada lahir dan batin, jasmani dan rohani, jiwa dan raga. Nah, jiwa ini adalah infrastrukturnya. Nah, puasa itu bekerja pada infrastruktur. Pertama, puasa itu mengajarkan kejujuran pada diri sendiri. Ya, kenapa? Karena kalau berpuasa itu kan tidak perlu dideklarasikan kemana-mana. Kalau kita masuk ke kamar minum, siapa yang tahu? Kan tidak ada. Ya. Bahkan tidak ada yang tanya kita, kamu puasanya batal atau tidak? Nggak ada. Kalau kita berpuasa tidak pernah ditanya-tanya, Pak Ustadz puasanya tadi batal atau tidak? Tidak ada. Artinya tidak ada yang ngurusin puasa kita. Yang ngurusin puasa kita ya kita sendiri. Dengan demikian puasa itu adalah caranya Tuhan mengajarkan kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Karena di mana saja kita bisa minum, di mana saja kita bisa makan, tetapi pertanggungjawaban kita kepada Tuhan apa? Nah, jiwa itu adalah pertanggungjawaban kepada diri sendiri. Orang yang bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri, namanya selesai dengan dirinya sendiri. Orang yang bertanggung jawab pada dirinya, otomatis akan bisa bertanggung jawab kepada orang di sekitarnya minimal. Bahkan lebih luas lagi kepada bangsa dan negaranya, kepada sesama manusia. Maka orang yang berpuasa dan infrastrukturnya baik, yaitu jiwanya, otomatis harusnya semakin humanistik, semakin manusiawi. Bukan sebaliknya. Manusiawi, nama lainnya adalah beradab. Tidak manusiawi, nama lainnya kan biadab. Kan begitu. Jadi harusnya orang Islam itu semakin beradab, semakin humanistik. Tidak perlu dikuliahi humanisme dari peradaban lain. Apa sebabnya? Selama mereka berpuasa tidak berhenti pada kultur, tetapi struktur. Seperti itu. Maka apa yang perlu kita lakukan setelah berpuasa? Yaitu tadi kontemplasi.
Tadi kita sudah lihat kontemplasi, kemudian meditasi, dan introspeksi ke dalam diri kita masing-masing. Seperti itu. Terima kasih banyak, Ustaz. Sangat Ya, menjawab. sama-sama. Baik, kita lanjutkan ke penanya kedua. Ini ada Ibu Sri Hayati yang telah raise hand. Boleh tolong Oke. Assalamualaikum Ibu, boleh dibuka mikrofonnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu untuk memperkenalkan diri dulu. Dari mana ya Ibu? Di Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah bisa bertemu di sini ya Ibu ya. Dari Kuningan jauh-jauh kita ketemu di sini. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya riwayat penyakit asam lambung saya yang kronis itu udah hampir 15 tahun yang lalu. Jadi setiap tahun itu sebenarnya dari hari-hari biasa itu yang nggak bulan puasa tuh sering kambuh, bahkan sering udah beberapa kali dirawat di rumah sakit. Tapi pas setiap bulan puasa, alhamdulillah itu sembuh dengan sendirinya. Tetapi pas tahun kemarin, usia saya sekarang udah 50, Ustaz. Jadi tahun kemarin itu saya hanya bisa bertahan, bisa puasa full itu hanya 11 hari. Nah, setelah bulan Ramadan, biasanya kan saya langsung puasa Syawal. Tapi tetap nggak bisa karena setiap hari itu setelah nggak nyampe jam 9, jam 10 itu udah muntah hebat gitu. Dan sampai akhirnya ini awal Ramadan ini saya masih berobat. Kebetulan setahun ini ada penyakit lain yang menyertai gitu, jadi saya diharuskan minum obat itu 1 hari 3 kali, jadi nggak bisa puasa, jadi nggak bisa bayar. Saya dianjurkan Sepertinya Ramadan itu saya konsultasi ke Ustadz yang di sini, saya karena belum bisa bayar puasa yang tahun kemarin. Jadi saya menanyakan gimana caranya saya membayar puasa yang tahun kemarin dengan niatan tadinya di pikiran saya mungkin dengan fidyah atau apa. Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Sri. Jadi sebetulnya solusinya sudah disebutkan tadi di surat Al-Baqarah 184. Yaitu alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi mereka yang sudah tidak sanggup berpuasa lagi di luar bulan Ramadan, entah karena usia lanjut, sepuh, atau karena penyakit seperti yang Ibu derita, itu tidak perlu berpuasa lagi sebetulnya, Bu. Nggak perlu dipaksakan. Ingat Bu ya, kalau kita sudah jelas sakit, baru kita paksakan berpuasa, justru kita berdosa pada tubuh kita. Itu yang disebut dengan aniaya pada tubuh sendiri. Ingat dalam agama itu tidak boleh membunuh diri sendiri. Ya, kalau kita menderita kan harusnya bisa kita tusuk diri kita sendiri. Tapi kenapa tidak boleh ya? Ya, tidak boleh mencelakai diri sendiri. Kalau tidak boleh membunuh diri sendiri kan berarti tidak boleh juga membuat penyakit kita tambah parah dengan ibadah yang ada. Ya, Islam kita ini luar biasa. Salat itu adalah tiang agama. Tapi kalau kita tidak bisa salat berdiri, duduk kata Tuhan. Ya. Kalau tidak bisa duduk kata Nabi, ya berbaring. Kan begitu. Jadi artinya bahwa ibadah itu tidak boleh menjadi fatal terhadap tubuh kita. Maka untuk kasusnya Ibu Sri tadi, ya cukup bayar fidyah saja. Jadi Ibu Sri cuma bayar fidyah saja. Nah, bayar fidyah kemana? Kepada ta'am miskin, senilai dengan makanan yang kita makan setiap hari. Katakanlah kita makan 3 kali sehari. 1 kali makan misalnya adalah Rp10.000, itu sudah termasuk besar. Berarti sehari 30.000, sehari ya 30.000. 30.000 kali 1 bulan ya Rp900.000. Jadi Rp900.000
kita bayarkan kepada fakir miskin. Bagaimana kalau kita tidak mampu misalnya? Gimana Pak Ustadz, saya juga mau bayar video tapi saya sendiri ya susah, 900.000 itu banyak satu bulan. Ya pendapatan saya tuh suami saya jauh dari mencukupi. Kalau kita juga tidak bisa bayar vidya kepada orang lain, kita niatkan vidya itu untuk diri kita sendiri, Bu. Misalnya Ibu tidak bisa bayar vidya kepada orang lain. Pada saat memakan makanannya setiap hari, diniatkan itu vidya untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena lagi-lagi agama tidak boleh fatal terhadap manusia. Coba lihat tadi misalnya safar. Safar itu kan urusan nafkah ya. Safar itu kebanyakan urusan pekerjaan, urusan proyek, urusan kantor. Ya, kita biasa juga safar urusan kemanusiaan seperti orang tua sakit. Tapi kebanyakan safarnya orang itu karena urusan pekerjaan. Dan Allah tadi mengatakan bahwa untuk urusan safar, selama safarnya bukan untuk maksiat kepada Allah, pun juga tidak perlu berpuasa. Ya, padahal itu urusan ekonomi. Artinya agama itu tidak boleh fatal terhadap kesehatan, tidak boleh fatal kepada ekonomi, pendapatan manusia. Jadi ini sebetulnya pelajaran yang kita dapatkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 184, itu indah sekali. Dengan gampang kita mengatakan bahwa orang yang mengaku pejuang Islam tetapi untuk masuk surga harus meledakkan tempat ibadah orang lain, itu jelas tidak bersumber dari Islam. Ya, karena Islam itu justru harus mengorbankan ibadah mahda tadi, korban dalam tanda petik Pak Bu ya, itu untuk kepentingan kesehatan dan ekonomi tadi. Jadi sekali lagi Bu Sri cukup bayar vidya saja, tidak perlu berpikir tentang puasanya yang lalu sudah dibayar, tinggal diganti aja Ibu yang lalu yang belum dibayar berapa, sekarang tinggal dibayarkan vidyanya. Kalau tadi Ibu tidak bisa bayar vidya juga karena faktor ekonomi, ya itu tadi diniatkan bayar vidya untuk diri bahkan keluarganya gitu. Jazakallah khair, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin satu pertanyaan terakhir ya Ustadz ya, karena waktunya juga sudah hampir 3:30. Pertanyaan ini dari kakak saya Ustadz, Ibu Nita Ini baru Nita ya. Betul Ustadz. Baik. Melalui chatbox saya bacakan Ustadz, bagaimana korelasi menjalankan puasa dengan kesehatan mental? Nah, jadi korelasi atau kehubungan ketat antara puasa dan kesehatan mental adalah setiap kesehatan mental itu terganggu karena ketergantungan kepada sesuatu di luar diri kita tadi. Yang kita sebut dengan outsider ataukah apa itu tadi? Eksternal item eksternal. Jadi sesuatu yang ada di luar seperti tadi uang itu kan di luar, teman kantor di luar, pekerjaan kan di luar semuanya. Kalau kita jalan di jalan itu pengendara lain di luar. Jadi penyebab kita mengalami gangguan kesehatan mental itu di luar, anak-anak di luar, tetangga-tetangga di luar. Jadi semuanya kita sebut dengan faktor outsider, faktor eksternal. Ya, itu faktor luar. Nah, karena faktor luar ini sangat mempengaruhi kesehatan mental kita, maka di bulan Ramadan ini, agama tidak hanya menyuruh kita tidak makan, tidak minum. Jadi tidak makan juga sudah menghentikan relasi dengan faktor eksternal, faktor outsider. Tidak minum juga, tidak ada hubungan biologis dengan pasangan juga seperti itu. Jadi dengan tidak makan, tidak minum, tidak ada hubungan seksual juga sudah menunjukkan adanya pemutusan hubungan dengan aspek luar, dengan unsur luar, unsur outsider tadi, eksternal. Satu. Yang kedua, selain itu, sedapat mungkin kalau kita berpuasa, kalau tidak terlalu penting, kita tidak usah keluar. Lalu apa yang kita lakukan di rumah, itu tadi, meditasi, kontemplasi, dan introspeksi diri. Muhasabah, kalau bahasa Al-Qurannya tafakur, tadabur. Jadi kita tadabur, tafakur, dan juga kemudian muhasabah. Ini kita lakukan. Bisa dilakukan dengan cara merenungkan diri kita. Obat penyakit mental yang paling bagus. Jadi selalu mengingat kematian itu adalah obat terhadap mental disorder yang paling bagus. Ya. Kenapa? Karena dengan mengingat kematian, kita kemudian akan terputus hubungannya dengan hal-hal yang menjadi penyebab kita mental disorder. Saya yakin dan percaya tidak ada orang mengalami mental disorder gara-gara takut pada siksa kuburan. Tidak ada.
Orang mengalami gangguan mental itu gara-gara misalnya cita-citanya tidak tercapai. Keinginan-keinginannya di dunia tidak terpenuhi. Sahabat-sahabatnya dianggap mengkhianatinya. Jadi itu yang menjadi penyebab mental disorder kita. Nah, oleh sebab itulah dengan selalu mengingat kehidupan pasca kematian, dan itu artinya kita berpikir beyond, melampaui, kita berpikir tentang alam supranatural. Nah, pada saat itu jiwa akan mengalami ketenangan. Saya sampaikan sedikit hasil penelitian bahwa para peneliti ahli otak, neurologi mengatakan bahwa manusia itu ternyata 4 struktur utama daripada otaknya. Ada yang disebut dengan hipotalamus, ada yang disebut dengan korteks, ada yang disebut dengan limbik, sistem limbik, dan ada yang disebut dengan lobus temporal. Itu ada 4. Nah, ini masing-masing punya fungsi, ya. Nah, kalau misalnya kita tiba-tiba melihat di depan kita ada ular, nah itu yang berfungsi hipotalamus. Ya, yang kita lakukan secara refleks pasti lari, menghindar atau berteriak minta tolong. Nah, itu refleks. Yang bekerja itu adalah hipotalamus kita yang bekerja di sana. Langsung berteriak, seperti kalau misalnya lihat ada orang asing masuk di rumah kita, langsung kita berteriak minta tolong. Itu adalah namanya hipotalamus. Itu tidak mikir, langsung aja refleks. Kalau dengar ada gempa, pasti kita lari keluar. Itu refleks, itu namanya hipotalamus punya kerja. Nah, kemudian di dalamnya ada namanya korteks. Korteks itu adalah rasionalitas, ya, akal. Kita mikir-mikir. Ya, kalau saya misalnya beli barang ini kira-kira manfaat tidak. Nah, itu namanya korteks tuh. Jadi kita pikir ini ada barang baru, bagus. Tetapi kalau kita beli, bermanfaat tidak. Kalau tidak bermanfaat, kita tidak beli. Nah, itu namanya rasional yang bekerja. Tetapi kalau kemudian yang bekerja di situ bukan korteks, langsung limbik, rasa, ini bagus nih, biar kelihatan, wah, dilihat orang, padahal tidak bermanfaat. Biar kelihatan orang ini, wah, mengikuti zaman. Nah, itu bukan rasional, tapi emosional. Itu kerjanya sistem limbik. Maka biasanya marketing itu bekerja pada wilayah emosional, bukan rasional. Ya, emosional. Jadi sistem limbik. Harusnya setiap sesuatu itu masuk melalui korteks dulu, ditalar dulu, penalaran. Tetapi terkadang terjadi apa yang disebut dengan emotional hijacking. Sistem limbik membajak fungsi korteks. Tiba-tiba masalah yang dari luar langsung ke sistem limbik, emosi. Nah, kemudian ada lagi yang namanya jadi kalau limbik itu kelihatan bekerja. Kalau orang diceritakan misalnya orang yang sangat menderita, dia pasti sedih, ya, berkaca-kaca matanya. Diceritakan bahwa orang tuanya di kampung itu sangat merindukannya, sakit-sakitan, itu pasti kemudian dia akan tersentuh. Nah, itu adalah sistem limbik, ya, itu sistem limbik. Nah, kemudian ada satu hal dalam diri manusia namanya lobus temporal, yang 3 hal ini tidak menyentuhnya. Ada tiba-tiba berita seperti tadi gempa bumi, dia tidak respon. Dibicarakan tentang pemikiran rasional, tidak respon juga. Perhitungan-perhitungan dia tidak respon. Rasa tadi, cerita-cerita tentang penderitaan orang lain, tidak respon. Nah, ternyata kata para peneliti, itu nanti dia menyala lampunya, karena ini penelitian, apabila berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan kematian dan ketuhanan, berkaitan dengan Tuhan dan akhirat, berkaitan dengan akhirat. Jadi berkaitan dengan apa yang disebut dengan teologi dan teleologis. Nah, itu teologi dan teleologis. Jadi kalau berbicara tentang teologi dan teleologis, Tuhan dan akhirat, itu lalu kemudian aktif itu si lobus temporal. Nah, lobus temporal ini punya pengaruh yang sangat besar ternyata dalam kehidupan kita. Ya, makanya disebut dengan lobus karena dia ada mirip-mirip dengan kata-kata ulul albab, lob. Kemudian temporal karena hanya tempo-tempo bekerja. Hanya pada saat mendengarkan ada berita kematian, berbicara tentang ketuhanan. Nah, Bapak bisa bayangkan kalau setiap saat lobus ini bekerja, sehingga bukan temporal lagi. Ya, tetapi setiap saat. Lobusnya bukan temporal lagi, tetapi setiap saat. Yaitu dengan cara merenungkan kehidupan kita setelah kematian. Maka, Sayyidina Ali mengatakan, selalulah berpikir dari mana Anda, di mana, dan akan kemana Anda ini. Nah, puasa itu adalah bulan Ramadan dan puasanya kesempatan untuk melakukan itu. Kalau kita baca Al-Quran, hampir setiap kelompok ayat pasti berjumpa dengan kata-kata akhirat, dengan berbagai macam istilah.
yurjaun, ataukah jannah, ataukah misalnya nar, ataukah misalnya ma'at, banyak lagi istilah-istilahnya di dalam Al-Quran itu. Jadi setiap saat kita menemukan agar apa? Agar terpatri dalam pikiran kita bahwa kehidupan dunia ini bagaimanapun beratnya, kita toh akan meninggalkannya. Terima kasih. Baik, insya Allah penjelasan dari Ustadz tadi sudah sangat jelas. Ini ada komentar dari Omah Husen. Mohon maaf, saya kurang jelas apakah Bapak atau Ibu. Beliau tadi sebenarnya pertanyaannya sama dengan Mas Zeren dan telah dijawab dengan baik oleh Ustadz, dan beliau juga mengucapkan Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz, kajiannya sangat bermanfaat sekali. Terima kasih Bapak atau Ibu Omah Husen. Oke, Ustadz Afwan, ini karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 3:30, kita tutup untuk sesi pertanyaan. Mohon maaf, apabila ada pertanyaan lanjutan mungkin bisa melalui email langsung ya ke Ustadz atau melalui panitia nanti disampaikan ke Ustadz. Baik. Kajian hari ini dengan tema sinkronisasi agama dalam usaha meningkatkan kualitas kesehatan akan saya rangkumkan sedikit. Jadi manusia sebagai individu memiliki dua hal yang sangat penting, yaitu jasad atau tubuh dan pikiran, di mana jasad atau tubuhnya itu akan berkorelasi dengan kesehatan, sementara pikirannya akan berkorelasi dengan agama, karena setiap manusia dia akan memiliki satu pola berpikir untuk mendekatkan diri kepada Sang Kholik, Sang Penciptanya sebagai makhluk. Keduanya, agama dan kesehatan, karena itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, tidak bisa berdiri sendiri. Keduanya adalah merupakan satu sinkronisasi integral yang harus saling berimbang dijaga. Di dalam Islam, Islam mengajarkan hal yang luar biasa, hubungan antara agama dan kesehatan, di mana contoh yang tadi Ustadz berikan adalah sholat dan puasa. Sholat itu adalah ibadah di mana hubungan untuk menaikkan posisi manusia menuju kepada Tuhannya. Jadi hablum minallah. Tetapi ternyata untuk memulai ibadah yang luar biasa ini, pertemuan antara makhluk dan kholiknya dibutuhkan satu persiapan lebih dahulu. Apa itu? Bersuci. Nah, apabila persiapannya tidak benar atau kurang sempurna, maka akan rentetan peristiwa setelahnya akan menjadi kacau balau. Jadi tidak terjadi walaupun sholat, mungkin sholatnya hanya sekedar olahraga. Jadi tidak terjadi hubungan yang diinginkan, yaitu hubungan antara makhluk dan kholiknya. Kemudian yang kedua, Ustadz memberikan contoh tentang puasa, di mana puasa ini luar biasa sekali. Seluruh biologis dan psikologis seorang manusia benar-benar ditempa dalam puasa. Ketika puasa, pola makannya akan ditata ulang. Ya, jadi manusia itu membutuhkan makanan, tetapi yang bagaimana? Yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitasnya. Kapasitas tubuhnya sendiri, bukan sebaliknya, bukan makanan yang menguasai manusia itu. Seperti itu. Kemudian secara psikologis, puasa memberikan waktu kepada manusia untuk bermeditasi, merekonstruksi dirinya, pikirannya, untuk menjauhkan diri dari outsider atau hal-hal yang mengganggu di luar dirinya, sehingga dia bisa lebih berkonsentrasi, memikirkan dirinya, terutama ibadahnya. Karena tadi Ustadz juga menerangkan sebuah ayat bahwa Allah berfirman, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Nah, puasa ini memberikan waktu untuk manusia untuk berpikir bagaimana dia beribadah dengan baik. Beberapa ayat yang tadi dijelaskan oleh Ustadz, ada 1, 2, 3, 4, beberapa saya sebutkan saja. Quran Surat Al-A'raf, Surat 7 ayat 31, di mana perintah sholat, dan luar biasanya panggilan menuju ke masjid. Untuk beribadah itu harus indah, harus sehat. Nah, terus kemudian makan dan minum jangan melampaui batas. Quran Surat Al-Ma'idah, Quran Surat 5 ayat 87,
manusia diminta untuk makan. Tapi makan yang seperti apa? Oh, ternyata yang halal dan suci. Halalan thayyiban. Jadi bukan cuma halal, tapi dia harus thayyib, harus baik untuk tubuhnya sendiri. Jangan melanggar aturan makanan. Demikian juga sama Quran surat Al-Maidah ayat berikutnya 88, manusia diminta untuk makan yang halal dan suci. Luar biasanya, makanan yang halal dan suci ini akan berkorelasi dengan takwa. Jadi ketakwaan itu bukan hanya sekedar ibadah ritual, tetapi juga kesehatan badan manusia. Itu akan menunjukkan takwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang ternyata memelihara kesehatan dirinya, kesehatan badan dan jiwanya. Quran surat Al-Baqarah ayat 184, luar biasa di sini ketika amalan atau ibadah yang wajib dilakukan, tapi ternyata seperti tadi puasa dan sholat, tapi ternyata tidak mampu, maka Allah akan menggugurkan, jadi diberikan keringanan. Berarti luar biasa agama dalam hal ini Islam, tidak memberatkan makhluknya. Allah luar biasa. Allah akan menggugurkan ibadah itu bila mampu akan dikodok di lain hari, di mana dia telah sehat. Tapi bila tidak mampu, seperti pertanyaan Ibu Sri tadi, maka dia boleh membayar fidyah. Oke. Lalu ditutup dengan Quran surat Al-Baqarah 185 yang isinya kurang lebih sama dengan ayat sebelumnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan rangkumannya. Ada yang perlu dikoreksi nggak Ustadz dengan rangkuman tadi? Bagus ya. Alhamdulillah. Persis sama ya. Alhamdulillah. Jadi seharusnya ya Ustadz, agama itu harusnya memperbaiki hubungan harmonis di antara masyarakat. Karena dengan agama dan sehat, setiap individu manusia itu menjadi orang-orang yang berkualitas. Menjadi insan kamil ya Ustadz ya. Kemudian dengan orang-orang yang berkualitas ini akan ada satu masyarakat madani yang luar biasa, akan bahu-membahu untuk sama-sama bekerja sama membentuk satu kehidupan yang harmonis seperti itu. Oke. Baik, alhamdulillah seluruh tausiah acara inti kita telah kita selesaikan. Tentunya di kesempatan yang penuh berkah ini di bulan suci Ramadan, kita kurang afdol bila tidak memohon kepada Ustadz Rusli Malik untuk dapat memimpin doa, membacakan doa untuk kita semua, agar apa yang menjadi niat dan tujuan terselenggaranya acara ini dapat tercapai dengan baik, dan hajat-hajat khusus dari semua audiens yang hadir dapat diijabah oleh Allah. Jadi nanti ketika Ustadz doa, tolong disebutkan hajatnya apa. Begitu ya Ustadz ya, diaminkan doanya. Kepada Ustadz kami persilakan Ustadz. Baik, terima kasih banyak Mbak Novi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali syukal karim wa dhimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi zakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma ja'al hadha balada amina warzuq ahlahu minat thamarat. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah negeri kami negeri yang penuh dengan keamanan dan keharmonisan. Jadikanlah warganya dimanapun mereka tinggal sejahtera lahir dan batin. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah diskusi kami pada kesempatan sore hari ini sebagai bagian dari keinginan kami untuk memperbaiki hubungan kami denganmu ya Tuhan. Apapun agama kami, berikanlah kesehatan kepada kami, karena dengan kesehatan ini ya Allah, kami bisa mengaktualisasikan kemanusiaan kami. Ya Allah Tuhan kami, kepada penyelenggara, panitia dan adik-adik mahasiswa, lapangkanlah hati-hati mereka ya Allah. Cerdaskanlah pikiran-pikiran mereka ya Allah, agar mereka menjadi anak-anak yang akan berguna di masa depan bagi agamanya, bagi negara bangsanya, dan juga bagi masyarakatnya. Ya Allah Tuhan kami, angkatlah derajat mereka. Begitu juga siapa saja yang hadir pada sore hari ini ya Allah. Penuhilah hajat-hajat mereka ya Allah, hajat mereka lahir dan batin, maka penuhilah ya Allah ya Tuhan kami. Terimalah ibadah puasa mereka bagi mereka yang berpuasa,
dan terimalah amal ibadah mereka bagi mereka yang beramal ibadah di luar Islam. Ya Allah Tuhan kami, perkenankanlah doa dan permintaan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ya mujibas sa'ilin bi barakati Muhammad wa ali Muhammad alaih. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz. Tadi kita di awal acara sedianya akan mempersilahkan kepada perwakilan dari panitia penyelenggara untuk memberikan kata sambutan. Mungkin sekarang sudah terhubung panitia, bagaimana kita berikan kesempatan waktu untuk panitia penyelenggara memberikan kata sambutan juga ucapan terima kasih. Ini dia. Assalamualaikum Mas Dilwan. Waalaikumsalam Tante. Udah Iya. Suaranya? Jelas sekali, alhamdulillah. Silakan Mas Dilwan mungkin akan memberikan sedikit sambutan dan jangan lupa ucapan terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in waja'alil umuridian umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf karena tadi di awal acara berhalangan karena koneksinya dalam gangguan internet. Sehingga akan saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Al-Ustadz Muhammad Rusli Malik karena telah bersedia untuk menjadi pembicara, pengisi materi, pentausiah pada acara pengajian daring kita pada hari ini, berbagi ilmu kepada kami semua yang ada di sini. Oleh karenanya, semoga ilmu yang kami dapatkan yang telah dibagikan oleh Al-Ustadz Muhammad Rusli Malik dapat menjadi berkah dan juga amal ibadah bagi kita semua. Terima kasih juga kepada para audiens, Ibu Bapak Mitra Komdev 2022, kepada teman-teman panitia sekalian, karena telah antusias selama acara pengajian ini. Semoga apa yang kita jalankan pada sore hari ini mengikuti pengajian menjadi amal ibadah dan dilipat gandakan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili panitia Komdev Universitas Prasetya Mulia mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga dilancarkan dan diberkahi selalu. Saya rasa sekian ucapan sambutan dan juga sekaligus penutup dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Mas Dilwan dan teman-teman panitia juga. Baik Bapak dan Ibu hadirin hadirat sekalian, sebelum kita menutup acara hari ini, mohon izin dari teman-teman panitia membutuhkan Bapak Ibu kesediaannya untuk mengisi formulir feedback. Boleh tolong ditampilkan di chat box? Ya, jadi ini kalau ibu-ibu dan bapak-bapak melihat di chat box ada tulisan yang berwarna biru, jadi https://garis-miring 2 kali. Nah itu tolong diklik. Boleh mungkin dipraktekkan. Saya mohon seluruh peserta yang hadir pada hari ini untuk melihat chat box-nya. Bisa tolong diulangi lagi. Dikirim ulang, panitia. Setelah diklik, nah seperti ini. Apabila Bapak dan Ibu mengklik tulisan yang berwarna biru, boleh tolong diperbesar. Tulisannya lagi diperbesar lagi, kurang besar. Ini kalau yang lagi lebih besar lagi, udah full screen lagi. Biar benar-benar terlihat. Oke, Bapak dan Ibu, apabila Bapak dan Ibu dan saudara sekalian mengklik tulisan yang berwarna biru, feedback pengajian daring, maka akan muncul form seperti terlampir. Tolong diisi nama lengkapnya. Contohnya ini Akmal Dani Suara, salah satu dari panitia kita. Usianya boleh dipilih sesuai dengan usia hadirin dan hadirat sekalian.
Iya, 25 tahun, daerah asalnya dari mana? Disebutkan dari Kuningan, dari Ciamis, Brebes, Jakarta, atau selainnya. Dari Bekasi misalnya, dari Bogor, dan lainnya. Oke, setelah itu di next, diklik next. Acara sudah berjalan dengan baik dan lancar. Nah, boleh dipilih. Sangat setuju sekali untuk di angka 5, dan yang sebaliknya berarti tidak setuju. Kemudian apakah durasinya sudah sesuai, apakah terlalu lama atau terlalu cepat, atau sudah sesuai di tengah-tengah. Kemudian saya menikmati suasana berjalannya acara pengajian daring bersama. Nah ini, setujukah atau bagaimana? Selanjutnya, topik yang dibawakan apakah menarik dan bermanfaat? Bila sangat setuju, bisa mengklik yang angka 5. Kemudian feedback untuk pemateri, untuk Ustadz Muhammad Rusli Malik. Nah, ini materi yang dibawakan. Bagaimana? Tadi Ustadz sudah dengan lengkap ya, dengan tampilan share screen PPT, jadi materi yang dibawakan mudah dimengerti, menarik, saya mendapatkan manfaat dari penyampaian materi. Selanjutnya adalah feedback untuk moderator. Bagaimana moderator, apakah interaktif, apakah mampu mengatur jalannya acara dengan baik. Kemudian panitia telah mengkoordinasi dan menginformasikan rangkaian acara dengan baik atau tidak. Kita bisa klik bagaimana pendapat Bapak dan Ibu sekalian. Seandainya sangat setuju, kita bisa mengklik angka 5. Oke, bagaimana pendapat atau kesan Anda secara keseluruhan? Boleh dijawab. Apa yang menjadi pemikiran hadirin dan hadirat sekalian. Kemudian apabila ada kritik dan saran, boleh ditulis, misalkan acara seperti ini sebaiknya dilakukan setiap bulan sekali, misalnya. Akan sangat menarik seperti itu. Oke, setelah selesai diisi, boleh di-submit. Nah, seperti itu. Jadi kami mohon sekali lagi kepada seluruh peserta kajian untuk dapat mengisi feedback pengajian daring. Caranya dilihat chat box kolom chat, kemudian diklik tulisan yang berwarna biru, tulisannya feedback pengajian daring, diisi seluruh pertanyaannya. Baik, saya hitung sampai 10 ya, semoga sudah selesai. 10, 9, terima kasih Mbak Triani atau Handi, mohon maaf saya tidak tahu ininya. Oke, thank you all, terima kasih. 8, 7, 6, ini kami benar-benar mohon feedback ini untuk bisa diisi dengan baik oleh hadirin dan hadirat sekalian, karena feedback ini nanti akan digunakan untuk menyusun laporan. Jadi menentukan nilai dari adik-adik Prasmul nih, mahasiswa angkatan 2019. Jadi tolong dibantu ya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, terima kasih Bu Nunung Nurjana, berkah Sineng, Masya Allah, berkah Sineng. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Oke, mungkin cukup ya untuk feedback. Boleh, oke, dikembalikan. Selanjutnya, sebelum menutup acara, kami akan menampilkan, memberikan sertifikat elektronik. Kajian ini kita akan mewakilkan kepada Ustadz Muhammad Rusli Malik, ya, jadi secara simbolik kami ingin menyampaikan kepada Ustadz sertifikat, boleh ditampilkan sertifikatnya, dan boleh tolong Mas Dilwan yang akan memberikan secara simbolis. Saya di-remove dulu sebentar, saya mau remove. Oke. Ustadz dan Mas Dilwan, pada panitia boleh tolong disiap untuk screen capture ya. Jadi Ustadz, ini adalah sertifikat kita. Nanti semuanya akan mendapatkan sertifikat seperti ini, tentunya dengan namanya masing-masing, melalui WA atau emailnya. Insya Allah akan bermanfaat ya. Boleh tolong dibuka kameranya Ustadz, kita mau screen capture sebagai bukti. Jadi penyerahan simbolik, Ustadz Rusli mohon dibuka. Oke, panitia tolong disiapkan. Screen capture 1, 2, 3. Menghadap ke kamera 1, 2, 3. Bagaimana panitia, sudah? Sudah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz. Terima kasih Mas Dilwan. Selanjutnya kita ada acara foto bersama.
Sebentar. Oke. Kami mohon kepada panitia untuk mematikan PPT-nya. Lalu untuk menampilkan ketiga pengisi acara pada hari ini, yaitu Ustadz Muhammad Rusli Malik, kemudian Qori kita, Mas Nazar Ihwanuddin, dan saya sendiri, Novia Tabahana Bahtiar, selaku moderator. Tolong kami ditampilkan di screen bertiga. Qori kita, Mas Nazar Ihwanuddin masih bergabung? Atau sudah live? Sudah live. Baiklah, kalau begitu dengan teman-teman panitia ada berapa orang? Kita coba 6 orang masuk ke dalam screen. Sudah. Oke, kita tambahkan lagi 6 orang, 4 orang lagi. Oke. Ustadz Rusli, ini perkenalkan Ketua Panitia kita, Michelle Elizabeth. Mbak Michelle, selamat sore. Sore, Assalamualaikum Ustadz. Makasih tentang Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Michelle. Ya. Iya, ini ketua panitia kita, tapi sangat malu-malu, jadi bersembunyi. Oke, kurang. Ini siapa lagi teman-teman panitia? Ayo ikut bergabung. Lagi. Oke, cukup 9 orang dulu, kita share screen. Semua menghadap ke kamera, panitia siap? 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 6 orang lagi yang lain. Terima kasih. Mbak Novi, saya pamit duluan ya, karena saya ada acara sebentar jam 4. Oh, baik. Ustadz, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Panitia juga, Mbak Michelle juga, terima kasih banyak. Acaranya bagus. Terima kasih banyak, Ustadz. Ya, sama-sama. Ya. Pamit ya. Terima kasih, Ustadz. Ya, Manila. Oke, mungkin panitia mau foto sendiri atau mau sama saya? Mungkin kita foto bareng-bareng aja, Ibu Novi, karena banyak yang off-cam. Oke, boleh. Kalau gitu kita per pages aja ya, per halaman. Baik, kepada seluruh peserta kajian pada hari ini, kita buka dulu galerinya. Oke, mohon menghadap ke kamera semua. Saya tidak tahu Bapak dan Ibu berada di lembar yang keberapa, tapi coba mendekat semua kepada kameranya. Oke, panitia siap untuk page yang pertama, halaman pertama. 1, 2, 3. Kita ulangi lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Halaman kedua, halaman selanjutnya. Kita buka. Oke. Semuanya menghadap ke kamera. Boleh tolong dibuka yang masih menutup kameranya agar bisa tercapture dengan baik, terutama untuk panitia. Oke, kita ke kamera semuanya, senyum. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, baik. Page selanjutnya, page 3. Wah, banyak yang tutup kameranya. Baik, ayo semuanya kita menghadap ke kamera. 1, 2, 3. Ya, teman-teman panitia, tolong dibuka kameranya biar terekam wajahnya di acara hari ini. Baik, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sepertinya sudah selesai ya 3 pages. Bagaimana panitia? Sudah cukup? Sudah semua. Oke, alhamdulillah. Baiklah. Kita telah sampai di penghujung acara pada hari ini. Nanti Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian akan menerima sertifikat melalui email atau WA-nya masing-masing. Rangkaian demi rangkaian kegiatan telah kita lalui dan sekarang tibalah kita di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara pada siang sore hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Jazakumullah khairan katsiran, khususan untuk guru kita Ustadz Muhammad Rusli Malik, juga untuk Qori kita pada hari ini Saudara Nazar Ihwanuddin, dan tentunya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh audiens, kepada masyarakat Kuningan selaku UMKM dari Prasetya Mulia, juga kepada teman-teman, saudara dan saudari di majelis taklim dimanapun, adik-adik yang masih bersekolah yang ikut dalam acara ini.
Insya Allah apa yang kita terima dan pada hari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Sebagai penutup, kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Hello, sunshine. Hello, blue skies. Hello, lovely day. Hello, sunshine. Hello, sky. Hello, white clouds floating by. Hello, cooling summer breeze coming whistling through the trees. Hello, sand and hello, seas. Mau kemana sih kita? Kita mau ke rumah Bu RT buat survei dan lihat kondisi sekitar.